Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Armadani Bidyawata Barat dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang substansi genetika yang dibimbing oleh guru Ibu Ermawani Hutagalung. Genetika ini ada 3 bagian loh teman-teman. Yang pertama, gen, DNA, dan kromosom. Pertama kita akan membahas gen. Gen, ada yang tahu gen itu apa? Ya, gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik ada 2 loh teman-teman. Satu DNA, deoksiribonukleik asid, dan ribonukleik asid atau RNA. DNA dan RNA, ingat ya. Teman-teman semua, gen juga mempunyai fungsi loh. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu keturunannya. Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Rambut ibu kamu yang warna hitam diwariskan ke rambut kamu. Ya, otomatis sama kan ya? Itu disebut dengan fungsi gen. Yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Mengatur perkembangan setiap makhluk hidup. Kita sama bisa mencerna 2 fungsi tersebut. DNA dan RNA ada basa nitrogennya juga loh. Basa nitrogen RNA yaitu purin, adenin, 2 guanin, pirimidin, sitosin, urasil. Basa nitrogen DNA, purin, adenin, guanin. Purinnya sama ya teman-teman, beda di pirimidin. Pirimidinnya sitosin dan timin. DNA dan RNA juga mempunyai unsur loh teman-teman. Yang pertama, gula pentosa, yang kedua gugus fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen juga terbagi-bagi ya. Purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, timin atau DNA, urasil atau RNA, dan sitosin. Ada juga loh perbedaannya. Pada tahu nggak sih perbedaan DNA dan RNA? Perbedaannya ada di struktur, komponen gula, basa nitrogen, dan di letaknya. DNA mempunyai struktur double helix, sedangkan RNA tunggal. Komponen gula DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Basa nitrogen DNA purin Ag, pirimidin Tc. Purin Ag, pirimidin Tc. Kalau di RNA purin Ag, pirimidin Tu. Kalau di letaknya inti mitokondria dan kloroplas. Kalau di RNA inti sitoplasma, ribosom, mitokondria dan kloroplas. Jumlahnya juga beda-beda loh teman-teman. Kalau di DNA itu tetap, sedangkan di RNA itu berubah-ubah. Itu ada yang dominan dan resesif juga loh. Gen dominan itu disandingkan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandingkan dengan huruf kecil. Oh iya, kamu nggak boleh lupa juga nih, kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Alel, jangan lupa ya. Sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita kenal lebih lanjut dengan namanya yang kromosom. Kromosom itu apa sih? Kromosom adalah pembelahan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein ya teman-teman. Ini ada 2 jenis, yang pertama autosom, yang kedua gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar autosom dan gonosomnya. Kromosom juga mempunyai bagian yang berbeda loh teman-teman. Yang pertama, kromatid merupakan salah satu dari 2 lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Yang kedua, sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Yang ketiga, kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah sebagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Kamu tahu nggak benang spindle itu apa?
Benang spindle ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kromosom. Ada berapa sih bentuk-bentuk kromosom? Bentuk kromosom ada 4 ya teman-teman. 4. Yang pertama, tolosentrik, yang kedua metasentrik, yang ketiga submetasentrik, yang keempat akrosentrik. Sentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan metasentrik memiliki 2 lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Sentromernya metasentrik ini berbentuk V ya, berbentuk V. Lalu submetasentrik itu seperti apa ya? Submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang, dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Yang keempat, akrosentrik. Akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya, yang berada ujung. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang substansi genetika, gen, DNA, dan kromosom. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.